Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ramli Nofriansyah, Teknik Sipil 2017 sebagai Kepala Bidang Departemen Olahraga BEM FTUI 2020. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ali Fauzan Al-Fatah, Sipil 18, anggota aktif IKM FTUI 2018, di sini sebagai Wakil Ketua Bidang 1 Departemen Olahraga BEM FTUI 2020. Ya, kenalkan kembali saya Her Mesin 18 sebagai Wakil Kepala Bidang 2 Departemen Olahraga BEM FTUI 2020. Ya, di sini kita akan mempresentasikan laporan pertanggungjawaban triwulan 1 Departemen Olahraga BEM FTUI. Untuk bagian pertama adalah pencapaian arahan bidang. Untuk pencapaian arahan bidang pertama adalah mengoptimalisasikan media digital sebagai kanal penunjang pewadah minat dan bakat dan apresiasi. Itu sudah tercapai karena kita setelah melakukan publikasi latihan rutin dan juga publikasi beberapa apresiasi kepada atlet. Terus yang kedua adalah membuat database mengenai minat, bakat, dan prestasi keolahragaan. Itu belum tercapai karena belum dilakukan. Terus yang ketiga adalah menyelenggarakan kompetisi olahraga dengan lingkup internal IKM FTUI. Itu sudah tercapai dilakukannya Teknikap walaupun ditunda. Yang keempat, bersama stakeholder internal IKM FTUI dalam ranah keolahragaan mengawal kontingen untuk berkompetisi eksternal IKM FTUI. Itu belum tercapai karena kita belum melakukan kompetisi eksternal. Selanjutnya, Her. Kemudian yang kelima, membangun dan mengoptimalisasikan eksistensi setiap komunitas olahraga di IKM FTUI. Itu belum tercapai. Ketercapaiannya adalah belum terjalannya kegiatan yang dilakukan oleh FFV karena komunitas bola karena masih dalam proses forming. Terus menyediakan wadah pemenuhan kebutuhan untuk menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakat mahasiswa pada bidang olahraga itu belum tercapai. Latihan rutin sebenarnya udah beberapa kali dilakuin, tapi masih ada beberapa cabang yang beberapa cabang yang belum ada latihan rutinnya. Kegiatan latihan rutin masih akan dilakukan hingga kepengurusan berakhir. Kemudian menjadi koordinator atas fasilitas dan inventarisasi yang dikelola oleh Depor BEM FTUI, yaitu sudah tercapai karena telah dibentuk sistem peminjaman fasilitas alat olahraga di lingkungan FT. Kemudian merancang RPJPB dan blueprint bersama bidang organizasional R&D. Itu belum tercapai karena belum dilakukan perancangan. Dan kemudian minimal 1 kali konsolidasi bidang setiap triwulan sepanjang kepengurusan belum tercapai karena sebenarnya pada TW1 udah pernah sekali, namun pada TW2 belum laksana. Lanjut, Dan. Oke, lanjut ke poin 10, mengikuti dan menjaga hasil kesepakatan rembuk teknik. Poin ini udah tercapai. Selanjutnya poin 11, minimal 2 kali setiap triwulannya mengadakan rapat koordinasi dengan IMD atau PI. Ini udah tercapai juga dengan total rapat koordinasi yang telah dilakukan, yaitu sebanyak 5 kali. Pada Januari sudah dilakukan 2 kali, pada bulan Februari udah 2 kali, dan pada bulan Maret sudah sekali. Lalu poin ke-12, melaksanakan plan do check act atas talent control pada bidang olahraga. Untuk poin ini belum tercapai. Evaluasinya itu talent control masih belum dilaksanakan secara intensif dan masih akan dilakukan sampai kepengurusan berakhir. Selanjutnya untuk poin ke-13, cara proaktif berkoordinasi dengan stakeholder internal IKM FTUI terkait sebagai manifestasi BEM FTUI sebagai katalis yang responsif dan harmonis. Untuk poin ini juga masih belum tercapai. Selanjutnya, bagian rencana strategis arahan ketua. Untuk rencana strategis arahan ketua, itu adalah pertama untuk melakukan controlling, lalu mengejar arahan yang belum tercapai, dan melakukan koordinasi ke beberapa stakeholder terutama alumni, lalu melakukan evaluasi
pada setiap bulannya untuk setiap arahan. Selanjutnya adalah analisis SWOT bidang olahraga BMFTOI. Analisis yang pertama, strength-nya adalah internal yang baik, pengurus yang baik, pengurus yang peduli, serta ambisi yang baik. Strength-nya adalah melakukan penjagaan internal melalui media sosial, menambah intensitas kegiatan konsolidasi, dan menjaga kondisi ideal depor hingga pengurusan berlangsung. Kemudian weakness-nya adalah memiliki jumlah badan pengurus yang banyak. Strength-nya adalah melakukan penjagaan secara individual dibantu dengan staf ahli. Kemudian opportunity-nya adalah memiliki banyak peminat dan pelaku olahraga dan memiliki banyak stakeholder. Strength-nya adalah melakukan dengar pendapat dan evaluasi dari peminat dan pelaku olahraga, serta menjalankan hubungan berkala dengan setiap stakeholder yang ada. Dan threat-nya adalah harapan yang besar dari warga pada iklim keolahragaan di IKM FTOI. Strength-nya adalah memberikan motivasi dan usaha yang terbaik untuk pengurus Depor. Oke, lanjut ke gambaran umum. Untuk koordinasi BPH dan BP sudah dilaksanakan dengan cukup baik untuk triwulan 1, dan juga telah dilaksanakan koordinasi secara tatap muka dan juga media sosial. Untuk tatap muka telah dilakukan sebanyak 6 kali rapat bidang Departemen Olahraga. Lalu untuk koordinasi BPH dengan BPH, menurut kami sudah cukup baik untuk triwulan 1 ini, namun masih terdapat kesulitan, yaitu kesulitan koordinasi pada proker kolaborasi teknik CAP, yang dimana pada proker ini terdapat perbedaan fokusan kegiatan seperti itu. Namun alhamdulillah tidak ada kesalahan koordinasi yang fatal. Untuk proker pertama, ya, untuk proker pertama itu latihan rutin. Tujuannya adalah mewadahi dan mengembangkan minat dan bakat warga FTOI dalam bidang olahraga. Mempersiapkan atlet FTOI untuk mewakili Fakultas Teknik di tingkat UI, tingkat universitas lain, dan lomba-lomba eksternal, serta melakukan pengontrolan fasilitas olahraga FTOI untuk keperluan latihan rutin di lingkungan FTOI. Pencapaian parameternya adalah yang pertama, minimal 12 tim mengikuti kompetisi di luar teknik UI. Hasilnya belum tercapai karena belum ada tim yang mengikuti kompetisi. Karena biasanya kompetisi diikutin di TW2 dan TW3. Kemudian parameter kedua adalah mendapat minimal 8 prestasi di luar Olimpiade UI. Hasilnya belum tercapai karena belum ada prestasi yang didapat karena belum ada kompetisi yang diikuti. Parameter ketiga, inventarisasi alat minimal 1 bulan sekali, belum tercapai. Tapi sebenarnya udah dilakukan inventarisasi pada bulan Februari dan Maret. Parameter keempat adalah melakukan publikasi latihan rutin dalam bentuk video, tertulis, dan publikasi langsung minimal 1 kali setiap semester. Hasilnya belum tercapai. Ketercapaiannya telah dilakukan Stan Latrut dan Safari Departemen untuk melakukan publikasi latihan rutin pada TW1. Parameter kelima adalah latihan rutin setiap cabang minor berjalan minimal 7 kali dalam setahun, belum tercapai. Selanjutnya parameter ke-6, latihan rutin setiap cabang mayor berjalan minimal 12 kali dalam setahun, sama belum tercapai juga. Parameter ke-7, minimal mendapat nilai 3 dalam borang kepuasan, belum tercapai. Selanjutnya adalah evaluasi program kerja. Pertama, keefektifan bentuk. Sudah cukup mewadahi minat warga FTUI di bidang olahraga, kegiatan juga rutin dan menyesuaikan dengan pelaku olahraga, jadi kegiatan sesuai dengan kemauan warga. Teknis pelaksanaannya terdapat kesulitan untuk mengumpulkan pelaku latihan karena kurangnya minat pada TW1 akibat fokus latihan ada di departemen. Kemudian terdapat kesulitan membayar pelatih karena tidak
adanya uang awal. Yang ketiga, minat kompetisi di beberapa cabang berkurang akibat adanya teknik cup. Dan terakhir, mulai bulan Maret pertengahan tidak dapat dilakukan latihan akibat keputusan rektor untuk PJJ. Untuk waktu pelaksananya, karena keputusan rektor untuk mengadakan PJJ selama wabah COVID-19, sehingga tidak dapat dilakukan latihan pada bulan Maret hingga akhir semester. Selanjutnya adalah program kerja Teknikap. Untuk bentuknya sendiri itu adalah program proyek. Tanggal pelaksanaan itu 4 Maret sampai 2020, yang harusnya selesai di bulan April, tapi dipospon karena adanya wabah virus corona. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama adalah mewadahi minat bakat dalam bidang olahraga, seni dengan bentuk kompetisi. Yang kedua adalah menjaring secara maksimal atlet dan artis teknik dari setiap departemen untuk mewakili fakultas teknik di OLIM dan juga UIAW dan juga lomba-lomba eksternal lainnya. Untuk pencapaian sendiri, yang pertama adalah berjalan sesuai dengan timeline yang diberikan oleh SC itu tidak tercapai karena waktu Teknikap sendiri itu dipospon. Terus untuk yang kedua adalah minimal mendapat nilai kepuasan bernilai 3 dari borang kepuasan TC olahraga, itu belum tercapai karena TC sendiri belum selesai. Terus yang ketiga adalah BEM olahraga memperoleh rekomendasi nama atlet dari Teknikap, itu belum tercapai karena Teknikap belum selesai juga. Yang keempat itu setiap cabang mayor diikuti oleh semua IMD dan IMPI, itu tercapai karena telah diikuti oleh 7 departemen dan 1 program internasional. Yang kelima adalah minimal 5 dari 8 departemen untuk perlombaan di setiap cabang, itu juga belum tercapai karena masih ada beberapa cabang yang masih belum diperlombakan di Teknikap. Terus yang keenam, terlaksana rapat panitian Teknikap sebanyak 6 kali, itu tercapai karena telah dilakukan. Ketujuh, salah satu BPH olahraga menghadiri rapat panitia sebanyak 5 kali selama masa kepengurusan panitia, itu tercapai. Terus untuk evaluasinya sendiri, untuk efektifan bentuk, Teknikap sendiri masih efektif untuk dijadikan wadah kompetisi olahraga seni dan olahraga untuk warga teknik. Untuk teknis pelaksanaannya, evaluasinya itu adalah kurangnya koordinasi antara operasional Teknikap, kurangnya koordinasi antara BPH, terjadi beberapa kali keributan antar departemen, dan juga terhambatnya Teknikap karena adanya wabah untuk di tahun ini. Untuk waktu pelaksanaan sendiri, evaluasinya adalah waktunya sedikit karena timeline-nya itu berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Terus selanjutnya berikut gancar prokernya, dan selanjutnya range proker adalah pertama melakukan koordinasi setiap kegiatan secara detail pada setiap bidangnya, dan juga melakukan penjadwalan antara operasional dan acara dengan bersama, lalu mereduksi cabang olahraga yang memang sudah tidak relevan, melakukan permintaan perbaikan fasilitas olahraga karena fasilitas masih banyak yang kurang memadai. Yang kelima adalah dilakukan rapat koordinasi. Yang keenam adalah melakukan perencanaan untuk waktu yang mungkin dijalankan Teknikap selanjutnya. Iya, untuk penutup, untuk kesimpulannya, selama triwulan 1 ini berjalan, untuk kegiatan internal kami sudah berjalan cukup baik. Antusias warga pun juga cukup tinggi terhadap bidang keolahragaan. Namun pada triwulan 1 ini terdapat hal-hal yang mungkin menghambat program kerja kami, yaitu virus COVID-19. Sehingga program kerja kami belum mencapai parameter atau terhenti. Sehingga diperlukan perencanaan untuk program kerja yang akan datang. Lalu untuk rencana strategis bidangnya untuk triwulan 1 tahun depan, yang pertama yaitu melakukan pengajian untuk timeline program kerja TC, yang kedua melakukan peningkatan antusias warga akan latihan rutin di triwulan 1, yang ketiga melakukan publikasi yang masif pada kegiatan latihan rutin, dan yang keempat perlu adanya teknis pengontrolan peminjaman fasilitas dan alat olahraga. Untuk TW selanjutnya, yang pertama melakukan bidding POP Teknikap di triwulan 3,
Yang kedua, melakukan persiapan sedini mungkin dengan media online karena keterbatasan tatap muka karena wabah COVID-19. Yang ketiga, menganalisis kemungkinan terburuk yang mengakibatkan terhambatnya beberapa proker di triwulan 3. Ya, sekian presentasi dari Departemen Olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.